Selamat datang di tutorial DaVinci Resolve 2.0. Aku Faiza Nur Salsabila akan menjelaskan tutorial DaVinci Resolve tapi dengan device iPad mini Gen 7. Aku akan menjelaskan seolah-olah aplikasi ini seperti CapCut. Nah, kalau misalkan sekiranya memakai keyboard eksternal atau Bluetooth, kita bisa nambahin page-nya ini supaya nggak cuma 3. Kalau misalkan pakai keyboard eksternal, kita bisa nambahin page-nya dengan Command Alt dan K, tapi untuk sekarang ini aku akan menjelaskan dasar-dasarnya aja. Jadi kita cuma ada 3 page, yaitu untuk cut, ini yang ada di sekarang ini, terus yang kedua ini ada coloring, terus yang ini ada deliver, atau untuk nge-export. Oh iya, aku lupa ngejelasin soal tombol home di bawah ini. Nah, tombol home di bawah ini untuk kalau misalkan mau new project atau mau import atau mau export. Terus ini juga bisa bikin folder, tapi kalau misalkan mau ganti nama aja di sini bisa langsung dari sini shortcutnya, jadi nggak perlu gonta-ganti lewat file renderingnya juga. Masukin foto, video ataupun audionya tuh lewat mana sih? Nah, di sini di sebelah bagian kiri ada galeri kayak yang ada di CapCut. Yang dimana di sini bisa import media. Kalau misalkan kita cuma klik sekali, dia akan diarahkan ke file. Yang dimana kalau misalkan punya SSD eksternal atau mau ngetransfer dari desktop entah itu laptop, entah itu PC, entah itu Mac, dan disambungin, ini bisa mirip workspace-nya, timeline-nya dengan di-connect sama SSD eksternal. Nah, tapi kalau misalkan males nih nge-export foto atau video dari galeri ke file, ini bisa dipencet lamanya dan akan muncul opsi dari import media from photos. Masukin dulu medianya, aku tadi udah masukin screen record aku dari video ini. Nah, karena ini belum ada timeline apa-apa, mirip sama CapCut, entah itu di desktop. Caranya untuk membuat timeline itu selain kita klik kanan kalau misalkan di keyboard, ini kita tinggal drag and drop aja ke timeline di bawah ini. Dan untuk ngegeser-gesernya ada di tombol sebelah sini. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini ada tombol untuk kayak dinyalain, dan itu bisa jadi gerak-gerak ya, tapi kalau misalkan dimatiin dia nggak akan stay, sedangkan kalau misalkan dinyalain dia nggak bisa diapain gitu ya. Nah, terus lanjut kalau misalkan mau nge-cut atau nge-trim, ini kan ada bagian kelihatan screen recordnya gitu kan. Nah, itu caranya cuma tinggal di bagian gunting ini, terus langsung boom, selesai. Itu udah ke trim nih teman-teman. Kalau misalkan mau dibuang, ini di paling bawah kiri itu ada trash bin atau kayak tempat sampah gitu. Ini jangan lupa diklik dulu. Kalau misalkan udah, ininya dipencet, boom, hilang. Nah, ini buat yang bagian jedanya ini, itu bisa dibuang juga atau ini bisa dimajuin ke depan gitu. Udah deh, kepotong. Nah, itu untuk dasarnya banget nih. Nah, terus sebenarnya di sini tuh ada opsi di bagian sebelah kiri ini tuh ada slip and slide. Nah, ini sama kayak yang ada di Adobe Premiere Pro. Terus untuk yang selanjutnya aku mau ngejelasin yang ada di bagian paling atas kiri itu kan tadi ada galeri ya. Ini kan di sebelah kanannya itu, ini kan nggak bisa di zoom ya. Ini tuh nggak bisa di zoom kayak di CapCut gitu. Nah, tapi kita kalau misalkan mau lihat secara detail atau rinci, ini kita bisa mencet di bagian sini dan itu kelihatan banget detail lebih rincinya lagi. Timeline kalau misalkan kita mau edit lebih advance, lebih mendetail supaya lebih smooth gitu. Kalau misalkan emang mau cut yang smooth. Nah, terus kalau misalnya sebelah kanan itu isinya itu ada buat transisi. Nah, di sini juga ada banyak template-nya, tapi karena ada DaVinci Studio yang mana tuh berbayar, kita bisa pakai beberapa aja. Ini ada video, ini ada audio, kayak misalkan mau fade in, fade out, di sini juga bisa. Nah, terus di sebelah kanan itu ada titles atau judul. Di sini juga ada template-nya. Terus untuk sebelah kanannya ini ada efeknya ini untuk videonya. Jadi kayak misalnya kita coba ini jadi binoculars. Nah, itu efeknya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen Ctrl Z, ini bisa paling pojok kiri ini untuk nge-undo-nya. Terus kalau misalkan mau redo-nya ini gitu deh. Nah, lanjut, ini untuk yang audio. Terus ini parameternya ini tuh buat ngasih keyframe dan buat ngasih unjuk yang biasanya ini ada di Adobe Premiere Pro. Nah, lanjut, kalau yang tadi ini untuk ekspor, nah kanannya ini tuh untuk ngeliat previewnya nih teman-teman, sama kayak yang ada di CapCut. Nah, terus juga kalau misalkan sebelah kanan ini, itu ada mixer itu tuh untuk audio. Nah, ini tuh kecil banget sebelah kanan bawah. Tapi kalau misalkan emang mau yang lebih advance lagi, kalian bisa nambahin di page. Nah, untuk yang kanan ini, nah ini penting banget nih. Yang kanan ini untuk, ini kan bisa di zoom ya. Nah, caranya buat nge-zoom terus kayak mau nge-rotate, itu tuh ada di bagian inspektor. Ini namanya inspektor. Nah, inspektor ini ada untuk video, ini ada untuk audio. Terus ini kalau misalkan pakai efek itu juga bisa. Jadi inspektor ini istilahnya kita mau nge-adjust atau mau menyesuaikannya lagi lebih advance atau lebih lanjut. Sekarang kita coba main di colors. Nah, untuk DaVinci ini kalau misalkan emang udah bisa paham tentang color theory dan lain sebagainya, ini bisa di-adjust gitu teman-teman. Nah, ini tuh kompleks banget tombol-tombolnya. Dan yang aku pengen ngejelasin itu dari yang HDR aja, high dynamic range color wheels. Nah, ini ada black, ada dark, ada shadow, ada global, terus abis itu ada highlight, ada light, dan specular. Kita bisa nambahin notes-nya di sini. Notes-nya ini ada yang sebelah kanan sini gitu. Kalau misalkan notes ini fungsinya adalah akan ternyata ada yang kurang, terus kita udah terlanjur nih ngedit di notes yang kedua itu di color slice. Terus kita nggak bisa nge-undo pakai pojok kiri bawah karena kita nggak tahu layer color yang udah kita pakai itu di mana. Nah, gunanya notes itu untuk supaya kita tahu kesalahannya di mana dan kita bisa adjust di mana. Di sini tuh yang aku suka ada ini tombol ini. Jadi kalau misalkan pengen ngedit tapi nggak kepengen, kadang tuh kalau misalkan ngedit tapi tuh udah terlanjur banyak editan-editan, entah itu color, entah itu efek. Nah, ini bisa dimatiin dengan cepat gitu aja pakai tombol ini. Buat yang terakhir, aku mau jelasin soal page deliver atau render. Nah, di sini kita bisa preset, ada custom exportnya nih teman-teman. Ini kalian tinggal tentuin kodeknya kira-kira mau apa hasil akhirnya.
Terus ini bisa ada file name, kita bisa naruh location-nya. Terus di sini formatnya ada banyak. Untuk yang selanjutnya itu ada timeline resolution ini, dan jangan lupa pencet use vertical resolutionnya. Nah ini kebalik gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau vertical tinggal pencet tombolnya, tapi kalau misalkan mau diupload di TikTok, YouTube Shorts atau di Instagram Reels, ininya dimatiin aja gitu teman-teman. Oh ya, untuk yang terakhir ini ada frame rate-nya. Terus kalau misalkan udah, ini ada add render to queue. Ini bisa milih nih mau ditaruh di mana. Tapi misalkan sudah, ini kita quick export aja kalau mau cepet-cepet. Nah ini tinggal pencet mau akhirannya kodeknya apa. Kalau mau YouTube bisa, kalau mau TikTok juga bisa. Nah ini bisa diganti file name-nya, tapi kalau misalnya kita langsung pencet export, di sini kita juga bisa ganti juga. Tinggal di save. Sudah deh, tinggal tunggu loadingnya. Yeay, selesai. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih, dadah.